Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemuda-pemudi solih-solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Robani. Allahu Akbar. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yang hari ini kurang enak badan, semoga segera Allah beri kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar peredaran darah pada manusia. Dalam tubuh manusia itu terdapat suatu organ yang memompa darah. Apa namanya? Ya, benar, jantung. Darah dalam tubuh manusia itu tidak mengalir begitu saja, tetapi membutuhkan sebuah saluran sehingga darah tersebut dapat menyalurkan ke organ-organ penting dalam tubuh kita. Pun demikian dengan listrik. Listrik dapat masuk ke dalam rumah kita dan kita memanfaatkan menjadi alat penerang, untuk memasak, untuk melihat televisi dan sebagainya. Butuh suatu saluran atau berada dalam sebuah rangkaian listrik. Ya, hari ini kita akan bahas tentang rangkaian listrik. Dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya. Yang kedua, memahami perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya mempertahankan kemerdekaan, kemudian kita mereview hak dan kewajiban serta persatuan dan kesatuan. Komponen-komponen listrik. Untuk membuat sebuah rangkaian listrik, kita membutuhkan komponen-komponen listrik. Salah satunya yaitu saklar. Saklar digunakan sebagai alat pemutus dan penyambung arus listrik. Yang kedua, seperti halnya sistem peredaran darah, darah dialirkan melalui pembuluh darah. Listrik dialirkan arusnya itu oleh kabel. Yang ketiga, fitting atau tempat dudukan lampu. Yang keempat, baterai sebagai sumber listrik. Nah, kemudian lampu itu sendiri, itu bisa digunakan untuk membuat rangkaian listrik. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari atau di rumah, kita biasa menjumpai dengan namanya sekring. Sekring itu apa? Alat untuk mencegah konsleting listrik agar tidak terbakar. Dan yang kedua ada resistor atau alat untuk menghambat arus listrik sehingga arus listrik itu dapat kita sesuaikan dengan keinginan yang kita harapkan. Rangkaian listrik itu ada 3. Ada yang namanya rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kali ini Ustazah akan menggunakan aplikasi yang namanya PET. Silakan nanti setelah mendengarkan video dari Ustazah, kalian bisa mencari di Google PET Simulation dan silakan kalian download dan diaplikasikan di laptop dan kalian bisa menggunakannya untuk belajar. Ya, inilah yang namanya dengan PET. Sesuai yang sudah terangkan tadi, untuk membuat sebuah rangkaian listrik, contohnya sudah mempunyai 2 lampu dan 2 baterai dan juga saklar sebagai alat pemutus atau penyambung arus listrik. Listrik yang berada dalam sumber listrik ini akan dialirkan ke lampu sehingga lampu menyala, butuh kabel atau kawat. Nah, seperti ini. Kita sambung-sambungkan.
Sedangkan rangkaian ini dinamakan rangkaian terbuka karena arus listriknya belum bisa mengalir karena saklarnya ini dibuka. Sedangkan nanti ketika saklar ini ditutup, nah berarti ini adalah rangkaian listrik tertutup. Bentuk ini adalah rangkaian listrik seri. Teman-teman, ini Ustazah mau membuat rangkaian paralel. Sama ya, 2 lampu, 2 baterai, dan 1 saklar. Ini masih proses menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Ini masih rangkaian terbuka, sudah tutup. Nah, rangkaian tertutup ini bentuknya paralel. Coba kalian perhatikan dan temukan perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri yang ini adalah rangkaian yang disusun secara sejajar, jadi sambung menyambung antara komponen. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun bercabang. Mana cabangnya? Ini. Yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Ini adalah cabang. Ini juga cabang. Ini namanya bentuk rangkaian paralel. Coba kita temukan perbedaan yang lainnya selain dari segi pengertian. Kalau rangkaian seri, rangkaian ini praktis, simpel, mudah ya, tinggal menyambung-nyambung antara komponen. Kemudian rangkaian paralel lebih rumit. Rangkaian seri ini arusnya lebih stabil. Sedangkan rangkaian paralel ini arusnya ini besar ya. Kemudian dari nyala lampu. Kalau seri ini nyala lampunya lebih redup, sedangkan paralel lebih terang. Selain itu, rangkaian paralel ini lebih banyak digunakan dalam perumahan karena memang lebih hemat energi. Nah, itu perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Sudah ya, bisa membedakan ya antara seri dan juga paralel. Ada satu lagi rangkaian yang namanya rangkaian campuran, berarti gabungan antara seri dan juga paralel. Iya, ada satu perbedaan lagi antara seri dan juga paralel. Rangkaian seri ini jika satu lampu mati, maka yang lainnya juga ikut mati. Contohnya ini. Ketika saklarnya sudah buka, lampu satu mati, maka yang lainnya juga ikut mati. Ini kekurangan dari rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, contohnya ini, maka yang lainnya tidak ikut mati atau masih menyala. Setelah kita melihat peta tadi, coba kita rumuskan perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Dari segi pengertian, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar, sedangkan paralel bercabang. Kelebihannya, rangkaian seri membutuhkan kabel lebih sedikit atau praktis ya, daya listrik lebih stabil. Sedangkan rangkaian paralel kelebihannya hemat energi, nyala lampu lebih terang. Jika satu lampu mati, yang lain tidak ikut mati. Kekurangan rangkaian listrik seri, satu lampu mati atau rusak, yang lain ikut mati. Arus listrik yang mengalir lebih banyak sehingga lebih boros. Sedangkan rangkaian listrik paralel kekurangannya rumit dalam pemasangan. Dari segi gambar nih perbedaannya. Kalau seri sambung menyambung, kalau paralel dia bercabang. Oke, dari rangkaian listrik kita beralih ke upaya mempertahankan kemerdekaan. Kalau rangkaian listrik itu bisa menyala karena mereka bersatu atau bergabung, maka
kemerdekaan Indonesia pun juga akan kita raih kalau kita bersatu atau kita kuatkan persatuan dan kesatuan. Setelah kita memproklamirkan diri merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kita sejatinya tidak benar-benar merdeka, tetapi ada saja pihak yang masih ingin atau berupaya menduduki atau menjajah Indonesia. Salah satunya yaitu Belanda. Setelah kita berupaya memperoleh kemerdekaan, kita lagi-lagi diuji untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Salah satu caranya yaitu dengan cara peperangan. Pertama ini, atau yang peperangan fenomenal itu yaitu pertempuran Surabaya ini, yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya ini terjadi dua belah pihak. Pihak pertama yaitu pihak Belanda yang dipimpin oleh A.W.S. Malabi, pihak Indonesia yang diketuai oleh Bung Tomo, dan ada pihak yang ketiga yang membantu pihak Belanda ini, yaitu pihak Inggris yang digawangi oleh Jenderal Christison ini. Peperangan ini berawal terpicu karena tewasnya A.W.S. Malabi, sehingga pihak Inggris yang membantu Belanda itu mengultimatum rakyat ingin membalas dendam, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya ini. Alhamdulillahnya pada pertempuran ini Indonesia mengalami kemenangan setelah rakyat Indonesia dan juga para tentara berjuang selama 3 pekan. Dalam peperangan ini puluhan ribuan orang meninggal dunia. Dan pada pertempuran ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak mudah putus asa dan bersatu, tidak gampang diremehkan, sehingga Inggris yang awalnya mendukung Belanda akhirnya kembali netral dan mendukung mendukung Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, selanjutnya selain pertempuran Surabaya, ada pertempuran Ambarawa. Terjadi pada tanggal 21 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa. Peperangan ini bermula pada tanggal 20 Oktober 1945, sekutu datang di Semarang. Awalnya sekutu ini bertujuan untuk mengurus tawanan perang, tetapi mereka diam-diam mempersenjatai tawanan perang tersebut. Dan akhirnya jadilah peperangan di Ambarawa. Pihak Belanda diketuai Jenderal Bethel dan Indonesia dipimpin oleh Letkol Kolonel Sudirman. Alhamdulillah pada peperangan ini Indonesia menang, sehingga Belanda meninggalkan Ambarawa dan bergeser ke kota yang lain. Selanjutnya yaitu ada lagi peperangan di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, yang pihak Belanda, tentara Belanda melawan rakyat Indonesia. Bermula ketika pada tanggal 17 Oktober 1945 Belanda mendaratkan pasukannya di Bandung. 21 November Belanda mengultimatum rakyat Bandung agar meninggalkan kota Bandung. Setelah mendengar ultimatum itu dan pihak pemerintahan untuk memerintahkan rakyat Bandung meninggalkan Bandung, maka rakyat Bandung menyusun strategi. Strateginya, rakyat Bandung meninggalkan Bandung, tetapi sebelum meninggalkan mereka membakar habis kota Bandung. Apa tujuannya? Agar Belanda tidak memanfaatkan gedung-gedung sarana prasarana di daerah Bandung tersebut, sehingga dikenallah sebagai Bandung Lautan Api dan jadikan sebuah lagu kan yang berjudul Bandung Lautan Api. Selain itu belum juga usai upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Ada agresi militer yang pertama pada tanggal 21 Juli 1997 sampai 5 Agustus 1997. Agresi militer ini disebabkan karena perselisihan bahasa Indonesia dan Belanda mengenai penafsiran hasil perundingan Linggarjati. Jadi ini antara peperangan yang antara Belanda melawan rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi untuk menengahi perbedaan penafsiran antara Indonesia sama Belanda, maka PBB
membentuklah KTN, Komisi Tiga Negara, yang beranggotakan Australia, Amerika, dan Belgia. Harapannya, perseteruan antara Indonesia dan Belanda sudah berakhir. Tidak hanya melalui perang fisik upaya mempertahankan kemerdekaan, melalui jalur perundingan. Nah, perundingan apa saja yang sudah dilewati oleh bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu ada Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1947. Perjanjian ini pihak Belanda diketahui oleh Haji Van Mook dan Lord Kilan, dan Indonesia Sultan Syahrir. Pada Perjanjian Linggarjati ini dihasilkan 17 pasal. Dua di antara lainnya yaitu Belanda secara de facto hanya mengaku Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan yang kedua, Belanda membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, sehingga muncul perlawanan di berbagai daerah. Karena Belanda hanya mengakui Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Madura, daerah lain seperti Bali, Sulawesi pun juga melakukan perlawanan. Hingga di Bali itu ada namanya Perang Puputan atau Perang Magarana, ya seperti itu. Perundingan atau Perjanjian Linggarjati ini adalah merugikan rakyat Indonesia, maka diupayakan lagi perundingan selanjutnya, yaitu Perjanjian Renville. Ya, Renville. Perjanjian ini dilaksanakan di kapal Renville yang berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Pihak Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijaya-Atmojo, Pangeran Kertanegara, Van Vradenburg, Somagel, dan Zulkarnain. Dan Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin alias Sriwijaya, Dr. Chouashi, Muhammad Rum, Haji Agus Salim. Nah, di sini pintarnya Belanda, mereka hampir tidak wakil dari Belanda, hampir semuanya dari bangsa Indonesia, sehingga Belanda ini memainkan politik adu domba. Dari Perjanjian Renville ini, wilayah Indonesia semakin sempit, sehingga terjadi hijrah besar-besaran TNI Jatim dan Jabar ke pemerintahan, yaitu Yogyakarta. Karena merasa dirugikan, rakyat ini menganggap bahwa Perdana Menteri Sultan Syahrir itu menjual negara karena wilayah Indonesia semakin sempit, sehingga tumbanglah kabinet Arif Syarifuddin. Seperti itu. Perjanjian Renville ini lagi-lagi tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Selanjutnya ada Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ini adalah perjanjian yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1959. Belanda diketahui oleh Royen dan Indonesia adalah Rum, sehingga namanya Romroyen, ya seperti itu. Dari ini ada dua keinginan. Yang pertama dari pihak Indonesia mengeluarkan perintah pemberhentian gerilya dan mengikuti KMB atau Konferensi Meja Bundar sebagai salah satu hasil atau lanjutan dari Perjanjian Romroyen. Yang kedua dari Belanda menyetujui Indonesia kembali ke Yogyakarta, membebaskan tahanan politik, dan menyetujui RI menjadi bagian dari RIS. Itu. Yang terakhir yaitu KMB. KMB, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 20 November 1959. Wakil di Indonesia yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Supomo, Lemena, alias Sriwijaya. Pada konferensi Meja Bundar ini, alhamdulillah sejak tanggal 27 Desember 1959, pemerintah Belanda secara resmi telah mengakui kedaulatan Indonesia. Itu berarti berakhir pula penjajahan Belanda di Indonesia. Seperti itu. Jadi Belanda sudah mengakui kedaulatan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini nggak berhenti di sini saja. Masih banyak lagi upaya-upayanya. Salah satunya yaitu agresi militer yang kedua, dan juga ada pertempuran 11 Maret. Silakan teman-teman membaca sendiri di buku tematik, ya, karena keterbatasan waktu dari Ustadzah. Bukti upaya
mempertahankan kemerdekaan itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sangat mencintai Indonesia dan mereka melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu melakukan pembelaan kepada Indonesia sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 bahwa semua warga negara wajib melakukan pembelaan atau membela negara. Kewajiban ini sehingga membuat mereka mendapatkan hak-haknya, hak memperoleh kekayaannya, hak untuk berpendidikan, hak hidup, dan sebagainya. Sehingga kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu sehingga bisa membuat kita memperoleh hak-hak kita. Hak adalah sesuatu yang berhak kita terima, dan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Mereview ya. Dan upaya mempertahankan kemerdekaan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia itu memiliki sifat bersatu. Mereka menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga bisa mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia ini. Perlu kita contoh teman-teman ya. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan yang sudah merdeka. Salah satu upaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara apa? Dengan cara belajar yang rajin. Jadilah kalian orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga kalian, orang tua kalian, dan negara dan juga agama. Seperti itu. Di akhir kata, kita mengambil sebuah kutipan Quran surah Ali Imran ayat 103, yaitu berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Teman-teman, pegang eratlah persaudaraan kalian ya. Yuk kita semuanya bersaudara, bersatu, saling menolong dalam kebaikan. Oke, tugasnya silahkan kalian membuat gambar rangkaian seri, rangkaian paralel, 3 lampu, 2 baterai, dan juga membuat peta pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dari agresi militer kedua. Selamat belajar, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, doa dulu ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.